Pak Haji duduk termenung di beranda rumahnya, memandangi kebun mangga yang subur di kejauhan. Hanya sesekali terdengar suara angin dan bunyi ayam jantan. Wajahnya tampak murung, penuh kekesalan. Setiap malam, hasil kebun mangga yang sudah dipetik hilang begitu saja. Ia sudah merasa lelah dengan kejadian-kejadian misterius itu. Dalam hati, Pak Haji pun berkata, "Sudah cukup, aku tidak bisa diam lagi. Kalau manusia tak bisa menjaga kebun ini, biar yang lain yang menjaga." Tiba-tiba seseorang datang mendekat, seorang pemuda desa bernama Agus yang sering membantu Pak Haji di kebun. Agus berkata kepada Pak Haji, "Pak Haji, saya dengar ada yang mengambil hasil kebun lagi ya Pak, padahal sudah dipagari dengan kuat." "Iya Agus, entah siapa yang berani mencuri hasil kebunku, tapi kali ini aku akan membuat mereka takut." "Apa yang akan Bapak lakukan, Pak Haji?" "Aku punya cara, Agus, cara yang tidak bisa mereka pungkiri." Pak Haji berdiri dan memandang jauh ke kebun mangga, matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Pak Haji duduk bersila di depan altar kecil di mana berbagai benda pusaka dan sesaji tersusun rapih. Tangan Pak Haji terangkat, memohon pada kekuatan yang lebih tinggi. Dari kejauhan, suara gonggongan anjing terdengar menggema. Suasana malam terasa semakin mencekam. Pak Haji pun berbisik, "Wahai penjaga dunia gaib, aku memohon kepada kalian, kebunku yang telah sering dicuri harus dilindungi. Aku ingin ada yang menjaga agar para pencuri itu merasa takut." Suasana hening dan tiba-tiba udara di sekitar Pak Haji terasa semakin berat, seakan ada yang menjawab. Suara gaib pun berkata, "Apa yang kau inginkan Haji? Apa yang akan kau lakukan dengan kekuatan ini?" "Aku ingin kebunku aman dan mereka yang berani mencuri akan mendapat balasan. Kau akan menjadi penjaga, penunggu yang tidak bisa dilawan." Di tengah kebun yang sunyi, dua orang pemuda sedang berusaha memetik mangga yang belum matang. Mereka tertawa terbahak-bahak, tidak tahu bahwa di balik pohon besar itu sesuatu sedang mengamati mereka. Tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat kedua pemuda itu merasakan sesuatu yang aneh. Kamu merasa gak sih? Kok anginnya aneh banget?" "Aduh, gue juga ngerasa kayak ada yang ngikutin deh. Ayo cepetan, kita ambil mangga ini dan pulang." Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah berat mendekat. Tanpa melihat apa yang terjadi, keduanya lari terbirit-birit. Namun langkah mereka semakin berat, seperti ada yang mengejar dari belakang. "Cepat lari, jangan berhenti." Namun suara langkah itu semakin dekat, bahkan terdengar seperti suara napas berat yang menggelisahkan. Tiba-tiba mereka melihat sosok bayangan hitam besar di depan mereka. Pak Haji pun berdiri di depan kebunnya, melihat dengan tajam dua pemuda yang kini terjatuh ketakutan di tanah. Mereka mengadu dan tampak pucat. Di sekeliling mereka terlihat bayangan-bayangan hitam yang bergerak dengan cepat, memantulkan cahaya bulan dengan kilatan yang menakutkan. Pak Haji berkata kepada kedua pemuda itu, "Kalian mencuri dan ini balasannya." Dengan suara berat yang bergetar, Pak Haji memanggil makhluk yang ia percayai telah datang untuk menjaga kebunnya. Pak Haji pun berteriak, "Penunggu, datanglah, perlihatkan mereka siapa yang berani melawan hukum ini." Tiba-tiba, bayangan hitam itu menghilang seketika dan muncul sosok tinggi dengan mata merah menyala, mengenakan pakaian tradisional yang terbuat dari daun-daun dan ranting. Sosok itu mendekati kedua pemuda yang ketakutan, memandang mereka dengan tatapan mengerikan. Penunggu itu berkata dengan suara berat dan dalam, "Hukum yang berlaku di sini adalah hukum kami." Keesokan harinya, Pak Haji duduk di beranda memandangi kebun mangga yang kini tampak lebih tenang. Agus pun datang, membawa berita bahwa kedua pemuda yang mencoba mencuri mangga itu ditemukan pingsan di pinggir kebun, dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. "Pak Haji, mereka bilang mereka melihat sesuatu yang mengerikan semalam. Ada bayangan besar dan suara berat yang mengejar mereka. Mereka bilang mereka nggak akan pernah lagi mencuri di sini, Pak Haji." Pak Haji pun tersenyum. "Kita harus menjaga milik kita, Agus. Tidak semua hal harus dipahami dengan logika." Agus hanya mengangguk, merasa takut sekaligus takjub. Kebun mangga milik Pak Haji kini aman, namun ada sesuatu yang tak akan pernah terungkap. Siapa sebenarnya penunggu itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada kedua pemuda tersebut? Pak Haji berpikir dalam hati, mereka yang tak bisa menghargai akan belajar dengan cara mereka sendiri.
Tiba-tiba, angin berhembus kembali dan suara gemerisik daun terdengar lebih keras dari biasanya, seakan ada yang memanggil di tengah kebun.